Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedharma, marilah kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru besar kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sedama. Terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Sotihotu saya ucapkan untuk kita semua. Semoga kita semua mendapatkan berkah kesehatan, keselamatan, usia panjang, rezeki yang melimpah, kebahagiaan dan kesuksesan. Terima kasih sebelumnya kepada semua yang telah mengkondisikan untuk saya agar saya dapat duduk di depan sini berbagi dhamma untuk Bapak Ibu semua. Saya juga termasuk hari ini mendapatkan karma baik ya, karena saya sudah bisa duduk di sini. Karena kalau saya lihat dari ibu-ibu yang berada di sini, sepertinya baru saya ya yang berada di sini bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depannya dari ibu-ibu tangguh yang ada di sebelah kanan saya ini, mungkin ada Ibu Yuli, kemudian ada Ibu Mary di belakang, bisa berbagi bersama kita di depan ya. Kita gantian, kita belajar, karena saya pun duduk di sini butuh belajar ya, karena memang kita butuh belajar sampai tua, kita tetap belajar ya. Pada pagi hari ini saya akan sharing dharma dengan membawakan materi dengan judul Belajar dari Kisah Sopaka. Ya, kisah Sopaka ini bisa kita temukan dalam Dhammapada Atthakatha. Mungkin Bapak dan Ibu sering membaca ya. Meskipun kisah Sopaka ini adalah kisah seorang anak kecil, tetapi pelajaran hidup yang telah dilalui oleh Sopaka ini bisa kita pelajari dan bisa kita contoh serta kita teladani dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin ada yang sudah sering mendengar kisah Sopaka, atau ada beberapa yang belum pernah, atau ada mungkin yang belum pernah mendengar. Nah, hari ini kita mengulang kembali. Jadi untuk yang sudah sering mendengar, kita akan mengulang kembali dan belajar kembali kisah dari Sopaka. Nah, sedikit saya akan mengulang kisah dari Sopaka ini. Ya, Sopaka ini lahir dari kasta yang rendah. Jadi kisah Sopaka ini dari kecil, Sopaka ini sudah meninggal oleh orang tuanya. Ibunya meninggal saat ia melahirkan, kemudian ayahnya pun meninggal dan tidak kemudian Sopaka ini diadopsi. Jadi ada sumber yang menyebutkan bahwa Sopaka ini kemudian diadopsi oleh seorang saudagar kaya ya, bisa kita sebut ayah tirinya ya. Jadi dalam masa hidupnya Sopaka ini tidak diperlakukan baik oleh ayah tirinya. Bahkan ayah tirinya ini sangat membencinya karena dianggap Sopaka ini sebagai beban. Ya, meskipun diadopsi tapi Sopaka ini tidak diperlakukan dengan baik. Nah, suatu malam karena ayah Sopaka ini sudah merasa Sopaka ini adalah beban untuk dia, Sopaka ini diikat dengan mayat di suatu pekuburan di Sitawana. Ya, jadi kalau kita mengulang pada zaman Buddha, mayat-mayat ini tidak langsung dibakar. Jadi kadang cuman diletakkan di tempat kremasi atau tempat pembuangan mayat saja. Ya, nah di situ Sopaka diikat dengan satu mayat oleh ayahnya, ya, dengan harapan Sopaka ini akan dimakan oleh binatang buas.
Karena ayahnya ini sudah enggan, sudah tidak mau lagi mengurusi Sopaka. Nah, ketika Sopaka diikat bersama mayat, kita bisa membayangkan di tengah hutan ia diikat dengan seorang mayat, sudah meninggal ya, tapi kok seorang, dengan mayat lah ya. Jadi Sopaka ini sangat ketakutan sekali. Sopaka ini sangat gelisah. Bahkan ia pun memanggil-manggil ibunya, tetapi karena ibunya sudah tidak ada, berarti ibunya sudah tidak bisa datang. Ia hanya bisa menangis dan ketakutan. Jadi rasanya juga ia entah masih hidup atau entah hampir mati ya, karena biasanya memang banyak binatang buas yang akan muncul dalam pemakaman, dan binatang-binatang inilah yang nantinya akan makan mayat-mayat yang diterlantarkan di pekuburan sana. Nah, tetapi di tengah ketakutannya Sopaka ini, meskipun Sopaka ini masih takut, tapi ia berniat, saya pengen lepas dari sini, saya sebenarnya pengen lepas dari mayat ini. Di tengah kegelapan itu kemudian muncullah cahaya. Nah, Sang Buddha dengan mata agungnya, beliau ini muncul karena beliau saat itu dengan mata dewanya melihat ada seorang anak kecil yang sedang menangis di tempat yang sepi. Kemudian Sang Buddha muncul dari kejauhan, kemudian mendekat ke arahnya Sopaka. Kemudian Sang Buddha menampakkan dirinya di hadapan Sopaka, dan Sang Buddha muncul dalam keadaan sinar yang sangat terang. Kemudian Sang Buddha menyapa Sopaka. Sopaka, jangan takut. Lihatlah Sang Tathagata ada di sini bersamamu. Saat itu juga ikatan yang mengikat tubuh Sopaka tiba-tiba terlepas. Rasa takut yang dialami Sopaka tiba-tiba berganti dengan rasa aman yang luar biasa. Kemudian Sang Buddha tidak menghakimi latar belakang Sopaka yang berasal dari kasta rendah, tetapi beliau memberikan rumah yang nyaman bagi Sopaka, yaitu Dhamma. Ya, jadi saat Sang Buddha muncul, Sopaka ini menjadi nyaman, merasa aman, karena begitu Sang Buddha muncul, sinar tubuh Sang Buddha ini menerangi tempat tersebut. Yang tadinya tempat tersebut gelap menjadi terang. Kemudian di bawah bimbingan Sang Buddha, Sopaka ini ditasbihkan menjadi samanera atau biku kecil. Beliau diberikan atau diajarkan meditasi metta bhavana, yaitu cinta kasih, karena melihat penderitaan yang pernah dialami oleh Sopaka. Bahkan Sopaka yang saat itu masih kecil, karena dengan tekad yang dimiliki oleh Sopaka, ia pun bisa mencapai tingkat kesucian paling tinggi, yaitu arahat. Ya, jadi sedikit kisah dari Sopaka ini ya, hanya sedikit kisah yang saya jabarkan di depan. Jadi meskipun dalam usia yang masih belia, tetapi Sopaka ini bisa belajar dan akhirnya bisa mencapai tingkat kesucian. Nah, jadi hari ini apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sopaka ini? Nah, banyak hal berharga yang bisa kita pelajari dan bisa kita contoh dalam kehidupan ini. Yang pertama yang bisa kita pelajari ini adalah tentang ketabahan dan kekuatan. Ya, tadi Sopaka ketika ia menghadapi kesulitan dan tantangan, ia tidak pernah menyerah. Bahkan ketika ia bertemu dengan Sang Buddha, ia mau belajar dari Sang Buddha, akhirnya ia pun dapat mencapai tingkat kesucian. Nah, dari hal pertama ini, hal yang bisa kita contoh ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, ini kita harus memiliki ketabahan dan kekuatan. Tentunya kita dalam hidup ini banyak sekali rintangan yang kita alami.
banyak hambatan. Jadi dalam hidup ini kita tidak merasakan bahagia terus, ya. Pasti suatu hari kita mengalami kesulitan, kita mengalami rintangan. Nah, tetapi bagaimana cara kita sebagai umat Buddha ketika kita sedang menghadapi rintangan? Rintangan yang kita hadapi ini pun enggak semuanya harus rintangan besar ya, rintangan kecil-kecil pun banyak. Nah, tetapi sebagai umat Buddha, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi rintangan ini adalah kita mengingat ajaran Sang Buddha. Nah, ajaran Sang Buddha ini tentu banyak sekali. Ya, yang paling dasar, inti ajaran para Buddha yang harus kita ingat itu adalah janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Jadi kalau kita mengingat 3 hal pokok ini tentang inti ajaran Buddha, jadi ketika kita menghadapi masalah apapun, ingat ajaran-ajaran Buddha. Ya, ketika kita mendapatkan masalah bukan berarti dalam hidup kita ini isinya penderitaan, kemudian kita menyerah dan kita tidak mau menjadi umat Buddha, itu tidak. Ya, kita ingat kembali, oh ajaran Buddha salah satunya kita mengingat adanya hukum karma. Ya, ketika kita mendapatkan penderitaan, yang harus kita ingat saat itu adalah saat itu karma baik kita belum berbuah. Saat itu kebaikan belum muncul kepada kita. Nah, dari situ kita belajar, kita memahami bahwa kita harus lebih banyak lagi berbuat kebaikan. Ya, karena penderitaan yang kita alami ini suatu ketika pasti akan lenyap atau akan hilang jika kita bisa menerima apapun yang sedang kita alami. Banyaklah kita berbuat baik, ya. Kalau kita bosan berbuat baik, kapan kita akan mendapatkan kebaikan? Jadi, selama kita hidup, banyaklah kita berbuat baik. Jangan pernah bosan untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian selain kita mengingat tentang hukum karma, kalau kita ingat ajaran Buddha, kita ingat tentang sebab musabab yang saling bergantungan. Ketika kita mengalami sesuatu yang susah, kita ingat saat itu segala sesuatu pasti berproses, segala sesuatu pasti ada sebabnya. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita rasakan saat ini, itu adalah akibat dari sesuatu yang kita lakukan juga, dan itu saling terus-menerus akan kita alami. Ya, banyak sekali ajaran-ajaran Sang Buddha ya. Jadi setidaknya kita harus belajar pelan-pelan ya, karena ajaran Sang Buddha ini kita nggak harus langsung hafal, tetapi kita praktekkan ya. Banyak sekali ajaran Sang Buddha yang intinya tadi kita praktekkan saja dalam keseharian, jangan berbuat jahat, banyak sekali caranya ya, banyak berbuat baik, kemudian melatih diri kita. Kemudian yang kedua, praktek meditasi. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, kita mendapatkan tantangan, coba kita melatih meditasi. Karena dengan mengembangkan meditasi atau mengembangkan bawana, memusatkan pikiran, kita bisa lebih berkonsentrasi kepada hal-hal yang positif. Kita jadi bisa berpikir baik saat itu. Ya. Coba kita kembangkan, kita melatih diri kita. Sejenak saja mengembangkan batin kita kepada hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengembangkan empati. Empati ini adalah perasaan peduli. Yang pertama adalah terhadap diri sendiri. Empati ini pun kita harus munculkan yang pertama untuk diri sendiri. Kalau kita sudah peduli dengan diri sendiri, maka kita pun
akan dapat peduli terhadap orang lain juga. Ya, karena segala sesuatu harus kita awali dengan diri kita. Kalau kita bisa memperlakukan diri kita dengan baik, maka kita pun bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau kita bisa mengatasi masalah, kita bisa menghadapi masalah yang kita hadapi dengan baik, pasti kita ke luarnya, kita pun dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian yang keempat, menerapkan sila. Nah, menerapkan sila ini adalah perbuatan baik, ya. Yang pertama kita awali oleh pikiran yang baik. Kalau kita memiliki pikiran baik, pasti kita ucapannya pun akan baik, ya. Setelah ucapan kita baik, kita pasti akan memiliki perbuatan yang baik. Nah, perlahan-lahan. Jadi keempat hal ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita mendapatkan hambatan, kita mendapatkan tantangan, coba kita merenungi ke dalam diri kita. Apa yang terjadi itu tidak selalu kita menyalahkan diri kita sendiri atau menyalahkan orang lain. Tetapi justru kalau ajaran Buddha ini mengarahkan kita untuk kita introspeksi diri. Kita menata, kita menjadi lebih baik. Tidak menyalahkan siapapun, tetapi coba kita mencari sebab. Ya, kita mencari sebab apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Setelah kita tahu sebabnya, kita akan mencari bagaimana cara mengatasinya. Ya, jadi tidak langsung menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri, tetapi kita cari sebabnya terlebih dahulu, ya, baru kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Kemudian kalau tadi ya dari kisah Sopaka kita bisa belajar ketabahan dan kekuatan, kemudian kita belajar tentang kepercayaan pada Dhamma dan Buddha. Ya. Sopaka memiliki kepercayaan besar pada ajaran Buddha dan Buddha sendiri. Ia tahu bahwa Dharma dapat membantunya mencapai kebahagiaan. Nah, dari kisah ini kita harus memiliki kepercayaan pada Dharma dan Buddha. Ya, mungkin di sini sudah mulai banyak ya dari Bapak Ibu yang belajar tentang ajaran Buddha. Entah itu melalui kelas online atau membaca buku dari internet dan lain sebagainya, ya. Memiliki kepercayaan kepada Dharma dan Buddha ini adalah proses yang memerlukan pemahaman, refleksi dan praktek. Nah, ada beberapa cara agar kita bisa meningkatkan kepercayaan kita kepada Dharma. Meningkatkan keyakinan kita ya kepada Dharma dan kepada Buddha itu sendiri. Yang pertama adalah kita pelajari Dharma. Nah, belajar Dharma ini adalah belajar secara teori. Kita bisa mempelajari kitab suci Tripitaka. Belajar Sutta, Vinaya atau Abhidhamma Pitaka. Itu bisa kita pelajari. Tidak hanya kita membaca buku, kalau sekarang banyak referensi ya, secara digital kita juga bisa menemukan referensi-referensi tersebut. Belajar Dharma yang pertama ini bisa dibilang belajar Dharma secara teori atau bahasa palingnya mungkin Pariyati Dhamma ya, belajar Dharma secara teori. Karena ajaran Buddha ini bukan ajaran yang harus kita hafal, tetapi kita pelajari dan kita praktekkan. Ya, setelah kita belajar teori, yang kedua kita praktek dhamma. Kalau tadi teori kita baru baca, baru yang katanya ya. Jadi segala sesuatu itu kita tidak hanya katanya, tidak hanya cuman membaca terus kita percaya, tetapi yang kedua kita melalui praktek dharma. Setelah kita membaca, kita bisa mempraktekkan, menerapkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bisa kita kembangkan meditasi. Kemudian kita bisa mempraktekkan ajaran Buddha dengan banyak berbuat kebajikan. Ya, ini bisa dibilang
pati-pati dhamma, ya, belajar melalui praktek. Jadi ajaran Buddha ini bisa kita praktekkan di keseharian. Ya, kalau kita sudah praktek, kita berbuat kebaikan. Setelah berbuat kebaikan, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Apakah kita bahagia atau kita sedih? Bahagia, ya. Termasuk dengan kita datang di sini. Kita belajar dharma pada saat yang tepat. Apakah dari antara Bapak Ibu ada yang menyesal datang ke wihara hari ini? Tidak, ya, karena kita di sini sama-sama menambah kebajikan kita. Ya, banyak perbuatan baik dari tadi pagi sampai kita duduk di sini, ternyata sudah banyak perbuatan baik yang kita lakukan. Mungkin kita tidak sadar tentang perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi dari kita membuat tekad dari rumah, saya mau datang ke wihara, kita sudah membuat tekad saja, kita sudah menambah kebajikan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi kebajikan yang kita lakukan pun berproses dari rumah, dari bangun tidur sampai pada saat ini. Banyak kebajikan yang sudah kita lakukan. Ya, kita mempraktekkan dharma. Bahkan setelah pulang dari sini pun kita akan mempraktekkan kembali dalam keseharian kita. Ya, kemudian agar kita lebih percaya dengan ajaran Buddha, tidak hanya cuma secara teori kita belajar, kita membaca, tidak hanya mempraktekkan, tetapi kita refleksikan dalam kehidupan kita. Refleksikan diri sendiri, kenali kelemahan dan kekuatan kita, berusaha untuk meningkatkan diri kita. Ya, jadi 3 hal inilah yang bisa meningkatkan kita terhadap keyakinan ajaran Buddha. Jadi kita praktekkan, kita refleksikan dalam kehidupan kita. Ya, karena ajaran Buddha sendiri itu mengajarkan kita kepada ehipassiko. Ya. Datang, lihat dan buktikan. Kalau sesuatu itu hanya baru katanya saja, itu enggak usah kita lakukan, ya. Jadi kalau cuman baru katanya itu jangan dipercaya, tetapi coba kita praktekkan benar atau tidak, ya. Jadi kalau ajaran Buddha ini bisa membawa kita kepada kebahagiaan, kenapa kita enggak lanjutkan? Kenapa enggak kita terus lakukan kebajikan ini? Ya, karena kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini akan membawa kebahagiaan untuk diri kita sendiri, bahkan bisa juga membawa kebahagiaan untuk banyak makhluk. Kemudian dari kisah Sopaka, yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah mencari lingkungan yang baik untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ya, memiliki lingkungan yang baik ini sangat penting untuk mencapai kebahagiaan sejati, karena lingkungan dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Lingkungan yang baik dapat membantu kita untuk mengembangkan kesadaran, mengurangi nafsu kebencian, meningkatkan kebijaksanaan, dan mengembangkan kasih sayang. Nah, mencari lingkungan yang baik untuk kita, ini lingkungan yang baik ini juga masuk ke dalam kalyana mita atau sahabat baik untuk kita. Jadi kalau kita pun mendapatkan sahabat yang baik, mendapatkan lingkungan yang baik untuk kita, maka kita ini dapat mencapai kebahagiaan yang baik. Jadi kalau kebahagiaan tertinggi yang harus kita mencapai adalah nibbana, setidaknya kita sebagai manusia, kita bisa mendapatkan kebahagiaan duniawi saat ini, ya. Kebahagiaan duniawi tidak hanya kebahagiaan sebatas kita mendapatkan materi. Ya, kebahagiaan mendapatkan materi mungkin sudah bisa kita miliki, tetapi kebahagiaan secara batin ini yang sangat sulit sekali. Ya, mungkin dari luar orangnya kaya raya, mungkin ia banyak harta, tetapi kita tidak tahu apakah batinnya bahagia atau tidak. Ya, kebahagiaan batin ini adalah kebahagiaan apabila kita bisa
melakukan hal-hal yang baik. Karena untuk melakukan hal yang baik ini tidak semua orang bisa. Untuk mendapatkan materi semua orang bisa, tapi untuk mendapatkan kebaikan tidak semua orang bisa mendapatkannya atau mempraktekannya. Ya, untuk itu kita harus mencari lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik selain tempat tinggal yang baik juga adalah sahabat yang baik. Kalau kita datangnya ke wihara tentu kita mendapatkan sahabat yang baik, ya. Karena ketika kita duduk di sini kita mendapatkan sama-sama, yang pertama adalah sama sada, sama keyakinan. Ya, kita semua umat Buddha, kita sama-sama belajar dharma di sini. Ya, tentunya kita semua saling belajar. Kita semua bisa saling mengingatkan. Jadi karena sahabat yang baik itu tidak hanya sahabat yang ada di saat senang, tetapi sahabat yang ada di waktu susah juga. Jadi ketika ada teman yang lain atau umat yang lain berbuat sesuatu yang kurang berkenan, kalau kita bisa menjadikan diri kita sahabat yang baik, kita bisa mengingatkan, kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, karena dengan sahabat yang baik, lingkungan yang baik ini bisa membawa kita kepada hal-hal yang baik juga. Ya. Nah, jadi dari kisah-kisah Sopaka ini, meskipun Sopaka ini adalah anak kecil ya, kisahnya cuma sedikit tadi, tetapi banyak hal yang baik yang bisa kita contoh, yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Anak kecil saja bisa melepaskan penderitaan, bisa melepaskan ketakutan. Bahkan Sopaka ini bisa mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu mencapai arahat. Jadi kita, nah apalagi kita di sini sudah dewasa semua ya, kita sudah usia, kita sudah banyak lah ya, sudah banyak asam garam. Jadi sudah banyak pengalaman, jadi tinggal kita banyak-banyak berbuat kebajikan aja ya. Karena hidup ini untuk apa sih kita berbuat hal-hal yang jelek? Karena kalau yang kita rasakan, kalau saya sendiri sih yang saya rasakan ya hanya kehidupan yang sekarang ini ya. Jadi kita mungkin gak bisa merasakan kehidupan kita yang lalu itu bagaimana, kehidupan kita yang akan datang itu seperti apa. Tetapi kita bisa berkaca dari kehidupan kita yang sekarang ini. Kelahiran kita sebagai manusia yang sekarang ini tentunya hasil dari perbuatan karma kita yang lampau juga. Ya, karena terlahir untuk menjadi manusia itu kecil sekali kemungkinan. Kalau kita belajar ajaran Sang Buddha, kalau kita mengambil segenggam pasir, kelahiran kita untuk terlahir manusia itu hanya 1 biji pasir saja kita ambil dari genggaman pasir. Jadi sedikit sekali, mungkin 1001 juga belum tentu kita akan terlahir kembali menjadi manusia. Jadi kelahiran kita yang saat ini juga, kita termasuk kita sudah mendapatkan berkah utama ya. Tumpukan kebajikan perbuatan kita yang lampau itu mengkondisikan kelahiran kita yang sekarang, kita terlahir sebagai manusia. Nah, bagaimana kita akan terlahir di kehidupan yang selanjutnya? Kita semua tidak akan tahu. Tetapi kita lihat lagi dari kita sekarang. Kalau kita banyak berbuat kebaikan, ini bisa mengkondisikan kita untuk terlahir di alam yang berbahagia. Kalau kita memiliki tekad lagi, syukur-syukur kita bisa menjadi Buddha di kehidupan berikutnya. Entah berapa kali kehidupan ya Bapak Ibu, mungkin berkali-kali kelahiran kita harus mengalaminya. Tetapi syukuri apa yang ada sekarang ya. Kehidupan yang saya rasakan ya hanya kehidupan yang saat ini. Jadi saat ini mari kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Kalau perbuatan jahat itu sudah kita tinggalkan saja, kita lupakan saja. Kita ingat yang baik-baik saja. Ya, karena kalau kita mengingat, kita kembali lagi kepada ajaran Sang Buddha,
kita belajar karma. Barang siapa melakukan kebajikan, maka yang akan kita tuai atau kita panen adalah hasil baik. Tetapi kalau kita menanam suatu keburukan, yang kita panen juga keburukan. Ya, kalau di luar sana ada yang belajar tentang hukum tabur tuai. Ya, kalau kita meskipun Buddha ini tidak ada, tetapi Dhamma tentang hukum karma itu sudah ada dari dulunya. Ya, Sang Buddha ini hanya menemukan, hanya mengajarkan kepada kita. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu pasti akan berakibat pada diri kita sendiri. Nah, jadi dari kisah Sopaka mengajak kita untuk berhenti mengasihi diri sendiri. Jika seorang anak kecil yang dibuang di kuburan saja bisa menjadi suci, maka kita pun memiliki peluang yang sama untuk membersihkan batin dari kekotoran. Ya, kita belajar dari Sopaka saja yang anak kecil bisa. Kenapa kita yang sudah dewasa ini tidak bisa? Kita belajar, kita sama-sama belajar, kita belajar sampai tua pun kita tetap belajar. Ya, Sopaka bisa, kita juga pasti bisa. Kalau dalam kehidupan ini kita tidak bisa, kita bertekad semoga dalam kehidupan kita yang akan datang, kita pun bisa akan mencapai kesucian yang sama dengan Sopaka. Kita pun niat kita, keinginan kita pun ingin seperti Sang Buddha. Ya. Kemudian dari kisah Sopaka kita bisa belajar bahwa penderitaan lahiriah ini bukanlah penentu nasib kita. Keagungan seseorang tidak diukur dari siapa orang tuanya atau di mana ia tinggal. Bahkan di pekuburan sekalipun, melainkan dari seberapa bersih batin yang kita miliki. Ya, jadi ingat, kalau kita sudah belajar ini, kita pun nanti bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi yang menentukan kelahiran kita itu bukan dari siapa orang tua kita, tetapi siapa diri kita sendiri. Jadi kepada anak-anak kita pun nantinya kita bisa mengajarkan, ya, jangan tergantung dari orang tua. Coba belajar sendiri, ya, dari sekarang. Karena jujur, ini sharing saja Bapak Ibu ya, saya punya anak pun sangat sulit mengajarkan anak sendiri. Ya, anak sendiri itu dididik orang tua, dia lebih percaya sama orang lain. Mungkin kalau sama orang tua masih masih menyepelekan ya, tetapi mungkin nanti sadarnya ketika anak-anak itu menunggu jadi orang tua, tapi lama sekali prosesnya ya. Jujur saya sendiri pun dulu seperti itu ya. Ketika menjadi anak masih ada orang tua saya, tenang aja masih ada orang tua saya seperti itu. Tapi dari sekarang kita belajar juga, kita tanamkan kepada anak-anak kita, jangan mengandalkan orang tua. Kita harus belajar dari diri kita sendiri. Ya. Syukur-syukur sampai sekarang orang tua masih ada. Nah, kalau sama seperti Sopaka, ini kan sangat sulit sekali. Ya. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari diri kita sendiri. Seberapa bersih batin kita, maka itulah yang akan mendukung kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya, dari kisah ini, sedikit dari kisah Sopaka, semoga melalui perenungan kisah ini kita semakin teguh dalam praktek Dharma. Semoga semua makhluk selalu hidup tenang dan berbahagia dalam perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi kita dalam hidup ini, apapun yang bisa memberikan manfaat untuk kita, itu harus lebih bisa kita hargai dan kita hormati. Ya, kalau Sopaka ini anak yang kecil saja bisa kita teladani, mungkin dalam kehidupan sekarang pun kalau ada anak kecil yang bisa memberikan contoh yang baik kepada kita, itu pun kita bisa hargai, kita bisa teladani. Ya, karena kita bisa belajar dari apapun yang ada di sekitar kita.
Ya, semoga sedikit sharing yang saya berikan pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, bisa mengajak kita untuk bisa lebih belajar untuk menjadi yang lebih baik. Semoga kita mendapatkan berkah kesehatan, keselamatan, hingga kita pun bisa mempraktekkan dhamma dengan baik. Saya akhiri, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, namo buddhaya. Namo buddhaya.